Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, masih adakah di antara kita yang meragukan janji Tuhan karena takut dan khawatir akan situasi yang akan kita jalani di 2021 ini? Saudara, memang benar tidak ada manusia yang tidak pernah khawatir. Tetapi jika kita berpegang pada firman Tuhan, kita akan mantap untuk menjalani kehidupan di 2021 ini. Amin. Kekhawatiran ada di mana-mana, saudara. Melalui berita dunia, kita dapat membaca situasi dunia saat ini. Baik soal ekonomi, baik soal teknologi, informasi, bencana alam, COVID-19, dan lain sebagainya yang dapat membuat kita khawatir. Firman Allah adalah perisai hidup kita. Amin. Jika kita memiliki firman, kita dapat menyerahkan kekhawatiran kita dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jika kita menangkap firman-Nya, maka setiap kali kekhawatiran datang dalam hidup kita, kita ingat firman Tuhan yang berkata, jangan kamu khawatir. Kalau sudah perhatikan, Tuhan Yesus berkata di Matius pasal 6, di sana bicara soal jangan khawatir. Bahwa Allah tahu dan peduli akan anak-anaknya melebihi burung pipit di udara. Amin. Mari kita menerima kebenaran ini untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7 berkata begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau saudara pernah khawatir, saya juga. Amin. Mungkin saudara berkata begini, pendeta juga khawatir, apalagi saya. Saudara, yang namanya manusia pasti pernah mengalami kekhawatiran. Nah, apa sih kekhawatiran itu? Saudara, pengertian soal kekhawatiran yang pertama itu fokus kepada apa yang kita miliki. Takut kekurangan, takut berubah, misalnya kesehatan, materi, posisi, kekayaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, fokus kepada apa yang belum kita miliki. Selalu berkata, jangan-jangan. Nah, untuk hal-hal yang belum terjadi. Jadi bagaimana menanggulangi kekhawatiran ataupun ketakutan yang tiba-tiba muncul dalam hidup kita. Yang pertama yang saya mau katakan dengan baik, kita harus fokus kepada Tuhan melalui doa. Amin. Firman Tuhan katakan untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita dalam doa dan pengucapan syukur. Doa adalah fokus kita kepada Tuhan Yesus dan apa yang Tuhan punya, yaitu Dia adalah Allah damai sejahtera. Di Filipi pasal 4 ayat 7 tadi katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah akan memelihara hati kita dan pikiran kita sehingga kita tidak khawatir. Yang kedua, berpikir positif sesuai dengan firman Tuhan. Firman Allah adalah kebenaran. Rambu-rambu dan alat pengukur kebenaran yang paling tepat untuk hidup kita. Sehingga perkataan, pikiran, dan perbuatan kita selaras dengan firman Tuhan. Pikiran dan hati kita akan mengalami damai sejahtera Allah. Seperti magnet, saudara tahu magnet kan? Nah, magnet yang akan menarik sesuatu yang memiliki gelombang yang sama. Demikian juga kita harus memancarkan gelombang positif melalui pikiran kita. Sehingga akan menarik hal-hal yang positif terjadi dalam hidup saudara dan saya. Sebaliknya, jika kita melepaskan gelombang negatif dengan berpikir negatif. Misalnya orang itu tidak benar, saya tidak bisa dekat dengan dia. Maka kita memancarkan gelombang negatif dan akan terjadi kita tidak bisa dekat dengan orang tersebut. Di Filipi pasal 4 ayat 8 dikatakan begini. Jadi akhirnya saudara-saudara,
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini adalah pikiran positif yang perlu kita praktekkan, yang akan menyingkirkan kekhawatiran kita. Apakah itu kekhawatiran soal kesehatan, keuangan, dan juga COVID-19, dan masih banyak lagi. Karena itu perkatakan firman Tuhan untuk kondisi kita. Perintahkan kesembuhan supaya terjadi dalam hidup kita. Pemulihan dan berkat untuk kondisi kita. Pikirkan yang benar. Artinya jika berbisnis, lakukan bisnis yang benar. Kalau kita bekerja dan melayani, lakukan dengan benar. Pikirkan yang mulia. Melayani itu mulia. Sebab kita membawa jiwa-jiwa untuk mengenal Tuhan. Dan itu mulia, saudara. Semua yang adil. Dikatakan semua yang adil. Apakah kita adil dengan Tuhan? Saudara, jika kita memikirkan atau mengucapkan serta mempraktekkan firman Tuhan, maka firman adalah Yesus sendiri yang telah menjadi manusia yang akan senantiasa memberkati kita. Firman Allah adalah hidup kita. Amin. Jika kita penuh dengan firman, maka kita adalah surat Kristus yang terbuka. Ketika orang membacanya, mereka akan tertarik kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara membaca dalam Mazmur pasal 3, di sana dikisahkan Raja Daud yang harus lari dari anaknya yang ingin membunuh dia, dan yang apa yang bisa dilakukan? Di sana dikatakan dia melakukan sesuatu yang luar biasa, yaitu apa? Dia bertanya kepada Tuhan. Saudara, mungkin saudara juga mengalami hal yang sama. Saudara mengalami tekanan, saudara mengalami pergumulan, saudara sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran. Karena itu dengar baik, saya mau katakan begini. Bertanya kepada Tuhan seperti Daud bertanya kepada Tuhan. Walaupun Daud punya alasan untuk untuk khawatir, tapi dia tanya kepada Tuhan. Dia perkatakan firman Tuhan bahwa Tuhan adalah perisai hidupnya. Dan Tuhan menjawab dari tempat kudusnya. Oh haleluya. Saudara mungkin ada dalam lembah air mata seperti Daud saat itu. Mazmur pasal 3 ayat 6. Daud lelah, tetapi dia bisa tidur dengan tenang. Ini yang luar biasa. Karena dia menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan dan menerima damai sejahtera Allah. Di Mazmur pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9, Daud mengimani firman Tuhan. Dia berdoa secara profetik. Jika kita tertekan, saya mau katakan, mulailah perkatakan firman Tuhan. Jika Tuhan tolong Daud, maka saya mau katakan dan saya pastikan Tuhan juga sanggup menolong saudara. Yang ketiga, tekun berdoa dan berserah penuh kepada Tuhan. Mari kita kalahkan kekhawatiran dengan tekun berdoa dan berserah kepada Tuhan. Di 1 Petrus pasal 5 ayat 7, di sana diingatkan kita bahwa Tuhan akan pelihara bukan saja hati kita, bukan saja jiwa dan pikiran kita, tetapi tubuh kita juga. Artinya kalau bicara tubuh, segala hal yang menyangkut tubuh, kesehatan, kebutuhan jasmania, Tuhan akan pelihara kita. Doa yang tekun dan berserah kepada Tuhan akan menghasilkan yang namanya mukjizat. Saudara, Tuhan adalah Allah yang menyediakan segala apa yang kita perlukan. Amin. Karena itu
Mari lepaskan segala beban kita, kekhawatiran kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita menyerahkan kekhawatiran kita dengan apa? Mengucap syukur karena Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang mengerti segala yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami diingatkan untuk menyerahkan seluruh kekhawatiran, ketakutan, bahkan beban kami. Sebab Engkau yang memelihara kehidupan kami dengan sempurna. Sekali-kali Engkau tidak akan membiarkan dan meninggalkan kami. Berkat-Mu selalu tersedia bagi seluruh kehidupan kami. Engkau bahkan menyediakan berkat yang kami butuhkan pada saat kami tidur. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada. Mereka diberkati kesehatan, juga keuangan, juga rumah tangga, dan seluruh kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.